Amin. Amin. Bertepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sampaikan salam buat setiap kita, salam. Semua diberkati Tuhan, amin. Puji nama Tuhan. Saudara, kita mengucap syukur hari ini kita boleh datang di hadapan Tuhan. Di awal bulan, sepanjang bulan sudah berlalu, kita merasakan kebaikan Tuhan sudah menyertai setiap kita. Kita bersyukur juga sepanjang bulan Maret, Tuhan sudah memberikan tuntunan yang sangat luar biasa bagi setiap kita. Amin. Dan Tuhan sudah memberikan kita kemampuan, Tuhan sudah memberikan kita kesempatan untuk boleh melakukan firman Tuhan, tuntunan Tuhan sepanjang bulan Maret, saudaraku. Nah, kita masuk dalam bulan yang baru. Tadi sudah disampaikan di depan bahwa pada bulan ini, pada bulan April, maka kita mendapatkan tuntunan mengenai rekonsiliasi adalah anugerah Allah, saudaraku ya. Nah, berdamai dengan Tuhan, bisa berdamai dengan Tuhan itu adalah anugerah Tuhan. Itu adalah anugerah Allah, saudaraku. Kita percaya bahwa pada saat Tuhan memberikan kita tuntunan, maka Tuhan akan memberikan kita kemampuan untuk bisa melakukan itu semua. Amin. Bukan suatu kebetulan tuntunan ini datang pada kita. Apalagi ini masuk di bulan April, maka kita akan masuk dalam perayaan Paskah. Kita akan mengingat akan pengorbanan Tuhan. Maka saya percaya, kita semua percaya bahwa Tuhan akan memberikan kita kekuatan, Tuhan akan memberikan kita kemampuan untuk bisa melakukan ini semua, saudaraku. Nah, coba kita buka kembali dari kitab Roma 5 ayat 10 dan sampai dengan 11 tadi, saudaraku ya. Saudara, pada pagi hari ini, kita melihat bahwa kita diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Kita mau ngebahas mengenai bagaimana pengorbanan Tuhan yang begitu besar bagi setiap kita, saudaraku. Nah, kalau kita lihat arti rekonsiliasi, maka dari bahasa Latin dikatakan bahwa rekonsiliasi itu artinya adalah proses bertemunya oknum yang bertikai untuk membahas perspektif mereka yang tidak sama untuk mencapai sebuah kesepakatan bersama. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka rekonsiliasi ialah perbuatan memulihkan hubungan persahabatan kepada keadaan semula atau perbuatan menyelesaikan perbedaan. Nah, saudara, hari ini saya mau berbicara, saya mau sharing kepada kita semua mengenai rekonsiliasi kita dengan Tuhan, perdamaian kita dengan Tuhan, saudaraku. Kalau kita perhatikan, saudaraku, dalam perjanjian lama, di dalam Alkitab, maka mulai dari perjanjian lama, semua ini berbicara bagaimana rekonsiliasi itu berasal daripada Tuhan. Mulai dari awal pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, melakukan pelanggaran, melanggar perintah Tuhan, maka hal yang pertama terjadi ialah Tuhan yang mencari Adam dan Hawa. Amin. Pada waktu itu Tuhan bertanya, Adam kau di mana? Ya, bukan berarti Tuhan tidak tahu Adam ada di mana, tapi Tuhan mau Adam itu mengaku, ini aku Tuhan, aku melakukan kesalahan. Aku sudah melanggar perintah Tuhan. Pada waktu Tuhan juga bertanya pada Hawa, saya percaya bukan Tuhan tidak tahu, saudaraku ya. Tapi Tuhan mau ada satu pengakuan dari Adam, ada pengakuan dari Hawa bahwa mereka sudah melakukan yang namanya kesalahan. Mereka sudah melakukan yang namanya pelanggaran. Nah, kalau kita lihat di situ bahwa inisiatif itu datang daripada Tuhan. Tuhan yang datang kepada Adam, Tuhan yang datang pada Hawa. Bukan Adam, seharusnya kan Adam dan Hawa ini sudah melakukan salah datang sama Tuhan. Tuhan, kami minta ampun, kami sudah makan buah pengetahuan itu. Tapi tidak. Tuhan yang mendatangi Adam, Tuhan yang mendatangi Hawa. Nah, ada banyak kisah di dalam perjanjian lama, bagaimana Tuhan yang mendatangi umatnya untuk menyelesaikan masalah, untuk menyatakan kasih-Nya kepada manusia. Kepada Nuh, kita teringat akan cerita Nuh bagaimana kemudian pada waktu kita ingat juga cerita mengenai Kain. Kain sudah melakukan kesalahan, tapi kalau kita baca, maka yang mendatangi Kain itu siapa? Tuhan. Apa yang kau lakukan pada adikmu? Seharusnya Kain yang datang sama Tuhan, Tuhan aku sudah melakukan kesalahan, aku sudah mencelakakan adikku. Tapi tidak, Tuhan yang mendatangi Kain. Tuhan yang punya inisiatif supaya kita ini bisa berdamai dengan dia. Supaya Kain itu bisa berdamai dengan dia. Nah, sampai pada perjanjian baru, maka kita lihat inisiatif rekonsiliasi itu
hanya datang dari Tuhan kepada manusia. Dan terakhir sekali kita lihat bahwa yang selalu kita ingat bagaimana Tuhan mengorbankan dirinya. Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya supaya apa? Supaya kita bisa berdamai dengan Tuhan. Supaya kita bisa berdamai dengan Bapa. Supaya hubungan kita ini bisa dipulihkan, saudaraku. Agar kita bisa diselamatkan, memperoleh hidup yang kekal. Karena Tuhan tahu di luar Tuhan maka kita akan binasa. Kita semua tahu Yohanes 3:16 itu, saudaraku. Kalau kita tidak diselamatkan, kalau kita tidak ditebus, maka kita pasti binasa. Amin. Jadi pada waktu rekonsiliasi ini terjadi, kita harus ingat bahwa ini untuk keuntungan kita. Ini untuk kepentingan kita. Bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi untuk kepentingan kita. Amin. Karena Tuhan sangat mengasihi kita, makanya Tuhan memberikan nyawanya. Makanya Tuhan punya inisiatif untuk memulihkan hubungan, untuk berrekonsiliasi dengan kita, untuk berdamai dengan kita. Karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Bukan supaya diuntungkan. Kalau misalnya kita kembali kepada Tuhan, kira-kira Tuhan apa keuntungan Tuhan di situ? Yang ada kita yang diuntungkan, saudaraku. Amin. Kita diuntungkan. Kita yang akan memperoleh hal-hal yang luar biasa. Nah, kalau kita baca di Roma 5 tadi, saudaraku, dikatakan bahwa kita sudah diperdamaikan. Pada waktu kita melakukan kesalahan pun, pada waktu kita masih berdosa pun, Tuhan sudah memberikan nyawanya bagi kita. Tuhan sudah memberikan hidupnya bagi kita supaya kita diselamatkan. Apalagi sesudah kita diselamatkan, apalagi yang Tuhan akan tahan bagi kita. Amin. Sesudah kita ikut Tuhan, apalagi yang Tuhan akan tahan lagi bagi kita. Berkatkah? Kesehatankah? Apalagi saudara, pergumulan kita itu terlampau kecil. Kenapa? Hal yang sangat besar Tuhan sudah selesaikan bagi kita. Keselamatan kita Tuhan sudah berikan. Saudaraku. Nah, dosa itu memisahkan kita dari Tuhan. Amin. Yesaya 59 ayat 1-2, saudara pasti pernah baca ini. Bukan Tuhan gak dengar, bukan Tuhan gak bisa menolong kita. Bukan tangan Tuhan itu kurang panjang untuk menolong kita. Tapi apa yang memisahkan kita dari Tuhan itu dosa kita. Ya. Nah, pada waktu kita sudah serahkan hidup kita pada Tuhan, pada waktu kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan, mengambil keputusan untuk lahir baru, untuk percaya kepada Tuhan, maka Tuhan sudah membuka telinganya bagi doa-doa kita. Amin. Makanya untuk kita orang-orang percaya yang sudah menyerahkan hidup kita pada Tuhan, kita jangan lagi menyanyikan lagu, Tuhan masihkah kau mau mendengarkan doaku? Tuhan sudah dengar doa kita. Walaupun tidak langsung dikabulkan, saudaraku ya. Nah, saudara pasti sering dengar itu. Jangan langsung bilang, Tuhan aku minta ini, kabulkan besok. Enggak, saudaraku ya. Ada waktunya Tuhan akan memberikan itu. Ada waktunya memang Tuhan akan langsung kabulkan. Tapi yang pasti Tuhan mendengar. Kita ngomong Tuhan dengar, Tuhan gak tulis, saudaraku ya. Nah, saudara, di Roma 3 ayat 23 juga dikatakan bahwa semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi di dalam Efesus 2 ayat 8-9 dikatakan kita itu diselamatkan oleh Tuhan, oleh kasih karunia. Ya, jadi jangan berbangga. Merasa ini aku ini selamat ini karena aku buat baik. Enggak, saudaraku. Ini aku selamat ini karena aku yang datang sama Tuhan. Ini semua kasih karunia, saudaraku ya. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena apa kita bilangnya, jasa kita. Enggak, semuanya karena kasih karunia. Tuhan juga bilang begini, bukan kita yang pilih Tuhan, Tuhan yang sudah memilih kita. Jangan merasa ini karena aku datang ke BCP makanya Tuhan pilih aku. Enggak, saudara. Tuhan yang ngatur langkah saudara untuk sampai ke BCP ini. Amin. Nah, saudara boleh datang sampai di BCP, boleh mengenal Tuhan. Kemana pun saudara boleh kenal Tuhan. Itu Tuhan yang atur semua, saudaraku. Jangan merasa ini Tuhan butuh sama aku ini. Makanya dibawa ke sini. Enggak, saudaraku ya. Nah, karena begitu besar kasih Tuhan, makanya Tuhan memilih kita, saudaraku. Saudara, mari kita responi inisiatif Tuhan ini, saudaraku ya.
responi inisiatif Tuhan ini. Tuhan sudah punya inisiatif yang sangat luar biasa. Mari kita responi dengan baik. Saudaraku, kita pakai, kita buka hati kita buka mulut kita di dalam Roma 10 ayat 9 dan 10. Kita harus percaya dalam hati kita. Kita harus mengaku dengan mulut kita agar kita diselamatkan. Gak cukup dalam hati, akui dengan mulut kita. Katakan, aku ini percaya Tuhan. Tuhan, aku terima Engkau sebagai juru selamat. Gak cukup hanya dalam hati. Atau gak cukup cuma ngomong tapi hati gak percaya. Hati masih ragu. Benar gak Tuhan sayang sama aku? Benar gak Tuhan tolong aku? Kita harus mengakui dengan mulut kita, saudaraku ya. Saudara, kita ingat satu cerita. Tuhan di dalam Alkitab, dia bilang begini. Di dalam Wahyu 3 ayat 20, saudaraku. Tuhan itu datang kepada setiap kita. Tuhan ketuk pintu hati kita. Dan Tuhan bilang begini, siapa yang buka pintu, aku akan masuk. Ya, hari ini Tuhan ketuk terus pintu hati kita. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita mau buka pintu hati kita untuk Tuhan? Apakah kita buka? Apakah kita kasih Tuhan masuk atau tidak? Bisa saja, saudaraku ya. Tuhan ketuk, kita buka. Siapa? Ini aku, Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus, oke. Selamat datang. Gak boleh masuk. Nah, saudara, Tuhan mau pada waktu Tuhan datang sama kita buka hati kita. Kita biarkan Tuhan masuk dalam hidup kita, dalam tubuh kita ini. Supaya apa? Tuhan bereskan segala sesuatunya. Ada banyak hal yang perlu dikoreksi, ada banyak hal yang harus dibereskan dalam hidup kita. Amin. Kita masih punya kekurangan. Kita mungkin masih ada dosa yang kita simpan. Biarkan Tuhan masuk dan Tuhan akan bereskan itu semua. Berikan pada Tuhan otoritas untuk membereskan hidup kita. Amin. Jangan tahan-tahan apa yang Tuhan mau bereskan, saudaraku. Mungkin selama ini kita punya satu hal dalam hidup kita ini yang kita merasa sudah nyaman. Kenapa? Sudah bertahun-tahun dalam hidup kita. Tuhan, ini posisi nyamanku ini. Tolong hal yang ini jangan dibereskan ya. Nah, tapi Tuhan bilang begini, ini harus dibereskan. Saudara, kalau kita ini punya rumah, pada waktu kita mau membereskan rumah kita, maka ada hal-hal yang harus kita buang. Ini gak berguna, kita buang. Oh, yang ini harus diperbaiki. Oh, ini harus ditambal, kan begitu ya. Oh, ini sepertinya nyaman di hidup kita. Aku sudah merasa nyaman dengan posisi ini, Tuhan. Tolong ini jangan digeser ya. Saudara, kita kasih sama Tuhan kesempatan untuk membereskan hidup kita. Amin. Apa kekurangan saudara? Apa dosa yang mungkin masih ada di dalam hidup saudara? Saudara yang tahu. Serahkan sama Tuhan. Biar Tuhan bereskan itu semua, saudaraku. Saudara, karena Tuhan sangat mengasihi kita, Tuhan akan membereskan baitnya. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Tubuh kita ini bait Tuhan. Ya. Jangan merasa Tuhan, kalau untuk hal yang seperti ini oke, Tuhan bereskan. Tapi untuk yang ini, enggak. Jangan, saudaraku ya. Semuanya, kalau Tuhan mau bereskan semuanya. Jangan keraskan hati kita, saudara. Karena Tuhan pasti lakukan yang terbaik. Enggak setengah-setengah, saudaraku. Nah, saudara, apa yang harus kita lakukan setelah kita ditebus, saudara? Ini satu hal yang penting, saudara. Ya, apa yang harus kita lakukan sesudah kita ditebus, sesudah kita berdamai dengan Tuhan? Nah, saudara, di dalam Alkitab dikatakan bahwa kita harus mengerjakan yang namanya keselamatan kita di dalam Filipi 2 ayat 12. Sesudah kita kenal Tuhan, sesudah kita dipulihkan, sesudah rumah kita dibersihkan, maka kita harus kerjakan keselamatan kita. Mengerjakan artinya apa? Hasilkanlah buah-buah dari keselamatan kita itu, saudaraku. Jangan merasa berpuas, aku sudah ikut Tuhan, sudah terima Tuhan, sudah datang ke gereja, cukup. Aku sudah kasih persembahan. Jangan, saudaraku ya.
kerjakan keselamatan kita. Tunjukkan buah-buah keselamatan kita itu. Kita pasti sering dengar yang namanya buah roh, amin. Nah, kerjakan keselamatan kita, kerjakan buah-buah roh itu, saudara. Lakukan itu. Memang secara manusia itu kita nggak sanggup. Untuk bisa menghasilkan buah roh pun kita perlu pertolongan Tuhan. Bukan karena kecakapan kita, enggak. Karena aku lahir dari suku tertentu, maka aku pasti lemah lembut, belum tentu. Karena aku lahir dari latar belakang tertentu, maka aku punya lebih panjang sabar daripada yang dari pulau sana. Enggak. Tidak ada jaminan, saudaraku ya. Dulu orang berpikir kalau dari pulau sebelah sini maka lebih panjang sabar. Ternyata tidak. Lebih emosian ternyata gitu. Walaupun ngomongnya mungkin lembut gitu kan, tapi setelah tindakan dia luar biasa. Nah, saudara, kerjakan keselamatan kita, saudaraku. Saudara pasti pernah dengar bahwa pada waktu kita lahir baru, pada waktu Tuhan bereskan hidup kita, ada satu ayat bilang begini di dalam Alkitab. Kita harus segera mengisi hati kita ini. Amin. Kenapa? Karena pada waktu si jahat itu keluar dari hidup kita, pada waktu kita sudah dibersihkan, rumah kita bersih, satu waktu maka si jahat itu akan datang kembali, dia bilang. Dia akan datang kembali ke hidup kita, dia lihat. Hati kita ini sudah bersih, rumah ini sudah bersih, hidup kita ini sudah bersih, sudah dipulihkan. Dan pada waktu dia lihat, tidak ada penghuninya, maka kita berkata dia akan bawa kawannya, 7 lagi yang lebih jahat lagi. Artinya kalau misalnya Tuhan sudah bersihkan hidup kita, kalau kita nggak isi, maka yang jahat itu akan datang kembali. Ya, jadi kita jangan heran kalau misalnya kita ada lihat orang yang awalnya kita lihat semangat ikut Tuhan, melayani Tuhan, loh kok sekarang kok jadi pindah haluan ya? Gitu ya. Kok sekarang pindah agama ya? Gitu loh. Kenapa? Karena dia nggak isi hatinya dengan kebenaran firman Tuhan. Dengan pengajaran yang benar kan kebenaran firman Tuhan. Cuma ada 2 kemungkinan, kalau bukan Tuhan yang isi maka hal yang lain yang akan isi hidup kita. Ya, ini sampaikan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sudah kenal Tuhan, yang sudah diselamatkan, maka kita harus belajar. Ya, di tempat kita ini ada kelas kom, amin. Ada berapa banyak yang sudah ikut kom? Puji nama Tuhan. Nah, yang belum ikut kom, mari kita sama-sama belajar, amin. Saya masih ikut kom. Ya, saudaraku ya, puji nama Tuhan, saya dikasih kesempatan oleh Tuhan bisa ikut kom hari ini sampai kom 300. Haleluya. Nah, buat saudara belum ikut kom, ikutlah kom, saudaraku. Kita belajar di situ. Supaya apa? Karena kalau saudara lihat hari-hari ini maka ada banyak penyesatan yang terjadi di sekitar kita. Kalau saudara membuka di media sosial, apapun platformnya itu, maka ada banyak orang yang berkhotbah di situ. Apakah itu benar? Maka kita harus bisa belajar lagi. Jangan sampai kita salah, saudaraku ya. Jangan sampai kita mengikuti pengajaran yang salah. Dengan bagaimana ya kita belajar di tempat ini. Ya berkali-kali disampaikan di tempat ini bahwa kita punya tuntunan yang berbeda dari gereja yang lain, denominasi yang lain. Supaya kita tetap bertumbuh, maka kita tetaplah ikut pengajaran di tempat ini, saudaraku ya. Kita nggak bilang pengajaran yang lain salah, enggak, saudaraku. Denominasi yang lain salah, enggak. Mereka punya panggilannya masing-masing, amin. Kita jangan terpancing oleh beberapa oknum yang bilang, itu salah, yang ini salah, ini salah. Kami yang paling benar, enggak ada, saudaraku ya. Kita semua ini masih terus belajar. Ya, jangan pernah mempersalahkan denominasi yang lain, pengajaran untuk ya saya katakan gereja yang lain, ini kok aneh ya pengajarannya. Ya kalau Tuhan tuntun mereka ke sana, biarlah mereka jalankan itu. Amin. Kita ada di sini, kita ada di keluarga besar Medan Plaza, maka kita punya tuntunan, kita punya arahan yang jelas. Kita ikuti arahan itu. Amin, saudaraku ya. Nah, kerjakan keselamatan kita. Ya, sekali lagi Wahyu 3:20 tadi, ingat, isi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Isi hidup kita ini dengan
tuntunan yang benar, saudaraku ya. Isi hidup kita ini. Sekali lagi saya dorong kita ini ikut kom. Saudaraku ya, ini sebentar lagi kelas kom akan selesai, akan dibuka kelas yang baru. 100 selesai, 200 selesai, 300 juga sebentar lagi akan selesai di bulan 6 ini. Maka akan dibuka kelas kom yang baru. Buat saudara-saudara mulai ya, tetapkan hati kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Saudara, apalagi yang harus kita lakukan pada waktu kita menerima kasih karunia Tuhan. Apakah sesudah kita terima Tuhan kita bisa hilang? Bisa lari, bisa, saudaraku ya. Keselamatan kita itu bisa hilang. Walaupun tadi dikatakan kita menerima, kita diampuni. Nah, sepanjang kita punya kesempatan untuk minta ampun sama Tuhan. Kita pasti pernah buat salah. Setiap hari kita buat salah. Setiap hari minta ampun sama Tuhan, saudaraku ya. Nah, saudara, apa yang kita lakukan pada waktu kita sudah ditebus, pada waktu kita sudah berrekonsiliasi dengan Tuhan, saudaraku. Saudara, jangan pernah malu bersaksi tentang Tuhan, saudaraku ya. Jangan pernah malu bersaksi kalau aku ini adalah anak Tuhan. Aku ini adalah pengikut Kristus. Saudaraku ya, jangan pernah malu. Orang-orang lain mereka nggak malu mengucapkan bahwa mereka itu mengikuti agama tertentu. Nah, kita jangan pernah malu. Jangan pernah malu berdoa. Amin. Kalau di tempat makan jangan pernah malu. Udahlah, jangan ditengok orang, gak usah berdoa. Jangan, saudaraku ya. Aku cukup berdoa dalam hati saja. Tuhan tahu. Jangan, saudaraku ya. Tunjukkan kita ini orang-orang yang mengasihi Tuhan. Firman Tuhan bilang begini, saudaraku. Kalau kita malu mengakui Tuhan di hadapan manusia, maka dikatakan Tuhan pun malu mengakui kita. Ini peringatan buat kita, saudaraku ya. Jadi kalau dia tanya, kau Kristen? Iya, Kristen. Kau ke gereja tiap minggu? Iya. Kau ibadah BCP? Iya. Gitu ya. Kau melayani Tuhan? Melayani. Melayani apa di sana? Oh, aku worship leader. Mimpin pujian. Jangan pernah malu, saudaraku ya. Jangan pernah isungkanlah nanti mereka merasa gimana, jangan pernah malu, saudaraku ya. Ingat kembali bahwa pada waktu kita malu mengakui Tuhan, maka Tuhan pun malu mengakui kita. Ya. Untuk hal yang sangat besar yang Tuhan sudah lakukan ini, masakan kita mau malu mengakui bahwa kita ini pengikut Kristus, amin. Kita sudah diselamatkan, kita sudah ditebus. Jangan pernah malu lagi bilang ini aku pengikut Tuhan. Tuhan Yesus itu Tuhan. Mungkin orang bilang, mana ayatnya? Itu nanti lain cerita. Tuhan Yesus itu Tuhan. Aku pengikut Yesus. Gitu ya. Saya ada beberapa, walaupun begini saya mengikuti ada beberapa media sosial. Kemudian ada satu yang sering podcast. Dia bilang begini, iya kalau dalam hal ini saya ikut Yesus. Saya percaya Yesus. Gitu kan. Yang bertanya itu agama seberang. Tapi dia bilang, tapi dalam hal ini saya ikut Yesus. Saya percaya Yesus. Ada banyak kita tengok anak-anak Tuhan yang memang sudah mulai populer hari-hari ini, ya mulai meninggalkan. Gitu kan. Tapi ada orang-orang tertentu memang langsung dia ngomong begitu ya. Kalau saudara lihat di media sosial begitu, pada waktu terima penghargaan, dia langsung bilang terima kasih pada Tuhan Yesus. Kan begitu ya. Jadi jangan pernah malu, saudaraku. Jangan pernah merasa sungkan, nanti kalau aku ngomong Tuhan Yesus dibilang kristenisasi, enggak, saudaraku. Kita bersaksi. Ya, kita saksikan bahwa Tuhan itu sudah sangat baik bagi kita. Apakah kondisinya udah langsung perfect semuanya? Enggak, saudaraku. Kita masih dalam pergumulan. Kita masih ada masalah yang akan kita hadapi. Tapi tunjukkan pada orang bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Ya. Kalau semuanya beres-beres saja, semua lancar-lancar saja, kemudian kita bersyukur, maka orang bilang, ya wajar. Masalahmu beres semua. Tapi saya percaya orang mau lihat kita pada waktu kita ada masalah. Apa yang kita lakukan? Apa yang keluar dari mulut kita? Apa yang kita ucapkan pada orang sekeliling kita? Pada waktu kita mengalami pergumulan, pada waktu kita terdesak, saya percaya orang di sekeliling kita pasti melihat kita semua.
Saya mau lihat, mungkin orang bilang, ini aku mau lihat, katanya ini rajin ke gereja. Responnya kalau lagi ada masalah bagaimana ya? Saya percaya ada orang-orang yang memperhatikan kita. Amin. Kita saja mungkin merasa, oh aku gak ada yang perhatikan. Saudara, kita bilang begini, bahwa saksi di sekeliling kita ini seperti awan, saudara. Sepertinya saja kita ini tidak diperhatikan, tapi kita ini diperhatikan. Amin. Makanya buat saudara yang bawa kendaraan, hati-hatilah bawa kendaraan. Amin. Ya, pada waktu saudara mengantri, hati-hatilah saudara mengantri. Kenapa? Saudara gak tahu, ternyata saudara sudah dikenal oleh orang, kan begitu ya. Jangan sampai nanti pada waktu saya berdiri di sini, kemudian saya ngantri di bawah, orang bilang, ini kayaknya tadi ini yang khotbah lah. Kan begitu ya, jangan sampai seperti itu saudaraku ya. Ini perasaan tadi yang khotbah lah ini. Kok ngantrinya gak sabar ya, yang gitu ya. Nah, itu bisa menjadi peringatan untuk kita semua, saudaraku ya. Kita saja, saya katakan, kita saja kadang merasa kita ini tidak ada yang memperhatikan, tapi ternyata banyak, saudaraku ya. Di sini saja saudara tidak kenal semua kan, benar? Apakah saudara sudah kenal semua di sini? Tidak, saudaraku ya, tidak ya. Nah di bawah nanti jangan-jangan saudara dikenal. Ya makanya saya katakan yang bawa kendaraan, hati-hatilah bawa kendaraan. Saudara kan, hati-hatilah ngantri. Pada waktu saudara membayar sesuatu, hati-hatilah membayar sesuatu. Gitu ya. Jangan pelit, amin? Jangan pelit, saudaraku ya. Nah, saudara, apa yang kita dapat dari ini semua? Pada waktu kita bayar harga, pada waktu kita melakukan kebenaran firman Tuhan, pada waktu kita ikut perintah Tuhan, saudaraku, apa yang kita dapat? Kan begitu ya. Surga itu sudah pasti, saudaraku. Ya. Pada waktu kita ikut jalannya Tuhan, pada waktu kita mengikuti perintah Tuhan, percayalah surga itu Tuhan sudah janjikan di ayat 10 dan 11 tadi, saudaraku ya. Pasti akan diselamatkan oleh hidupnya, saudaraku ya. Kita pasti selamat. Pada waktu kita ikut Tuhan, kita pasti selamat. Saudaraku ya. Sepanjang kita enggak menyangkal Tuhan. Amin. Amin. Jangan menyangkal Tuhan, saudara. Sekali lagi saya tekankan, jangan menyangkal Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun masalahnya, jangan menyangkal Tuhan. Ya. Apapun tawarannya, jangan menyangkal Tuhan. Firman Tuhan, segalanya di bumi ini, langit dan bumi akan berlalu, semuanya akan berlalu. Ya. Semuanya akan berlalu. Jangan sampai menyangkal Tuhan. Untuk yang belum menikah, jangan gara-gara teman hidup saudara tinggalkan Tuhan. Amin. Yang belum menikah, mana ini yang belum menikah? Semua sudah menikah sini? Belum ya, ada yang belum menikah ya. Jangan karena dijanjikan teman hidup maka saudara tinggalkan Tuhan. Bang, Kak, ayolah ikut ke sana. Tapi jangan Kristen lagi ya. Saudara jangan sampai seperti itu, saudaraku ya. Apapun tawarannya jangan tinggalkan Tuhan, saudaraku. Apakah ikut Tuhan ini kita akan aman-aman saja, baik-baik saja? Apakah semuanya bakalan seperti jalan tol, lurus semua? Enggak, saudaraku. Semuanya ada bentukannya, amin. Semuanya ada prosesnya. Kita ikut Tuhan ini enggak langsung semuanya jalannya lurus, enggak. Malah di Alkitab bilang ikut Tuhan itu jalannya itu sempit, saudaraku. Semuanya ini kita akan mengalami bentukan, kita akan mengalami yang namanya proses. Tuhan sendiri bilang, oh anak yang kukasih itu akan kuhajar. Wah ini akan kuhajar. Supaya apa? Supaya jangan jadi anak yang gampangan. Ya, semuanya kita mengalami proses. Nah, saudara apa yang kita peroleh, apa yang kita dapat pada waktu kita sungguh-sungguh ikut Tuhan. Saudaraku ya. Coba kita nyesel. Kita nyanyi satu lagu, saudaraku ya. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Semua karena anugerahnya. Semua
karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Coba dari awal kita nyanyikan saudara. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitasku, bukan karena kekayaan kita, kekayaanku. Ku dipanggil, ku dipakainya, bukan karena kecakapanku, bukan buat yang baik rupanya, baik rupaku, bukan karena kelebihanku. Ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Seperti kata-katanya saudaraku ya, kita dipanggil bukan karena kecakapan kita, amin. Bukan karena baik rupa kita, yang penampilannya baik, bukan karena itu saudaraku. Bukan karena fasilitas kita, bukan karena kita pintar ngomong, maka Tuhan pilih saudaraku ya. Bahkan dikatakan bukan karena kekayaan kita, ya, bukan karena banyaknya duit kita, amin. Yang banyak duitnya katakan amin, amin saudaraku ya. Nah saudara, ini yang banyak duitnya agak berat, gitu saudaraku ya. Banyak duit itu nggak salah, amin. Banyak duit nggak salah. Jangan saudara pikir, jangan saudara termakan hasutan. Ya, yang banyak duitnya susah masuk surga. Siapa bilang? Abraham itu banyak duitnya. Ya, Ishak itu banyak duitnya. Yakub itu banyak duitnya. Jadi jangan bilang ini banyak duitnya susah masuk surga, seperti unta masuk lubang jarum gitu, saudaraku ya. Nah, saudara, saya mau sampaikan di 1 Korintus 15 ayat 58. Ya, saudara yang belum pernah baca ayat ini, kita baca sama-sama. Yang sudah pernah baca ini untuk reminder kita, refreshing untuk kita semua. Amin. Saudara dikatakan gini, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, bilang sama kiri kanannya, jerih payah kita tidak sia-sia. Jerih payah kita tidak sia-sia. Tuhan tidak pernah mau berhutang sama kita. Amin. Amin. Di Alkitab dikatakan pada waktu kita menunjukkan kasih kita, perhatian kita kepada orang, maka dikatakan kita menghutangi Tuhan. Bayangkan kita bikin Tuhan itu berhutang. Ya, Tuhan gak pernah berhutang sama kita, saudaraku ya. Nah, jerih payah kita gak sia-sia. Lakukan semuanya dengan kasih kepada Tuhan. Harapkan upah yang daripada Tuhan saja. Ya, Tuhan akan kasih upah kita yang luar biasa. Ya. Kita gak tahu seberapa besar upah kita nanti di surga. Saudara, Tuhan bilang begini, Tuhan akan pergi ke surga dan Tuhan akan sediakan tempat bagi kita. Ya, Tuhan pasti sediakan tempat. Katakan amin. Saudara sudah punya tempat di surga. Saudara sudah punya,
kalau di sini saudara sudah punya kapling di surga ini. Masalahnya belum selesai aja kan begitu ya. Nanti kalau udah selesai saudara pasti dipanggil lah. Ya. Nanti makanya jangan pernah takut kalau misalnya saudara dipanggil Tuhan. Kenapa? Artinya kapling saudara sudah selesai, rumah saudara sudah selesai begitu ya. Dan saya percaya pada waktu kita nanti kembali kepada Tuhan maka kita akan kaget, Tuhan betul ini rumahku gitu ya. Ya inilah betul gitu ya. Tidak ada rumah RSS di sana saudara. Semuanya luar biasa. Amin. Saudaraku percaya Tuhan akan memberikan kita upah yang luar biasa. Yang gak pernah kita bayangkan, gak pernah kita pikirkan. Kita mikir nanti rumahku kayaknya di sana tipenya 6, tipe 36. Ya gak tahu saudaraku. Tuhan kasih kita yang luar biasa di sana saudaraku. Ya, sekali lagi tetap pegang pengorbanan Tuhan itu saudaraku. Ya, sekali lagi pada waktu kita sudah berdosa pun Tuhan sudah ampuni kita. Apalagi sekarang sesudah kita ikut Tuhan, pada waktu kita melakukan kesalahan minta Tuhan untuk mengampuni kita. Tuhan ampuni aku hari ini buat salah. Ya, setiap hari minta ampun sama Tuhan kalau kita berbuat kesalahan, saudaraku. Percayalah Tuhan pasti akan mengampuni, saudaraku. Jangan pernah ragu pada waktu kita buat salah, Tuhan aku masih diampuni enggak ya? Gitu ya. Saudaraku, Tuhan masih mengampuni. Sepanjang yang saudara lakukan itu jangan menyangkal Tuhan. Jangan mendukakan Roh Kudus, saudaraku. Ya. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Percayalah Tuhan akan memberikan kita kemampuan untuk bisa mengatasi itu semuanya, saudaraku. Tuhan akan memberikan kita anugerah yang besar untuk bisa mengatasi segala kekurangan kita, dosa kita, saudaraku. Bukan berarti kita anggap remeh. Justru saudaraku pada waktu kita ikut Tuhan, kita jadi jangan anggap remeh akan pengorbanan Tuhan, saudaraku. Kita berbuat baik, kita melakukan pekerjaan Tuhan bukan supaya kita diselamatkan, saudaraku. Tapi karena kita sudah diselamatkan. Untuk agama-agama lain mereka akan berpikir begini, kau buat baik supaya kau diselamatkan. Kita Kristen enggak, saudaraku. Kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Kita melakukan kasih, kita mengasihi itu karena kita sudah diselamatkan, saudaraku. Karena kita sudah dipulihkan. Inilah cara kita untuk membalas kebaikan Tuhan. Walaupun kita nggak bisa balas pengorbanan Tuhan yang begitu besar. Tapi inilah yang bisa kita lakukan, saudaraku. Ya, jadi lakukan kebenaran firman Tuhan. Kerjakan keselamatan kita. Dan percayalah upah kita Tuhan sudah sediakan. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, saudaraku.